Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Alvin Rahmat Saputra dengan NIM S1S1 22063. Di video kali ini saya akan membuat video penjelasan dari tugas kedua mata kuliah Sistem Temu Informasi Kembali, yaitu membuat program stemming, cara membuat program stemming bahasa Indonesia dan juga codingan dari halaman 46 di ebook yang diberikan oleh Bapak. Nah, di sini kita akan mulai dengan tugas yang pertama yaitu membuat program stemming bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita buat programnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu stemming. Nah, apa itu stemming? Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasar ataupun kata dasarnya. Nah, dalam bahasa Indonesia, ini berarti menghapus awalan, akhiran, atau menghapus sisipan, sehingga kata kembali ke bentuk dasarnya. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, bagaimana cara kerja sistem stemming ini? Berikut adalah ada beberapa contoh kata yang bisa kita stemming. Di sini kata yang bisa kita stemming yaitu kata yang memiliki imbuhan ataupun prefix dan kata akhiran. Nah, di sini contohnya ada bermain, yang jika kita stemming itu akan menjadi main. Ini contoh lainnya itu ada makanan, menjadi makan, perjalanan menjadi jalan, dan lain-lain. Itu adalah cara kerja dari stemming. Nah, stemming ini sering digunakan dalam sistem temu kembali informasi atau information retrieval dan NLP, Natural Language Processing, untuk meningkatkan pencocokan kata dan pemrosesan teks. Nah, dalam stemming, mesin pencari ataupun aplikasi NLP ini bisa mengenali bahwa kata-kata seperti berlari, lari, berlari, dan itu memiliki makna yang sama, yaitu lari. Nah, langsung saja kita ke codingannya seperti berikut. Nah, langkah yang pertama untuk membuat program stemming yaitu kita harus menginstal terlebih dahulu library sastrawi. Nah, library sastrawi ini itu sering digunakan untuk membuat stemming bahasa Indonesia. Nah, caranya yaitu dengan kita mengetik pip install sastrawi. Pertama kita running terlebih dahulu untuk menginstal library sastrawi. Setelah terinstall, kita memanggil uh, dari sastrawi yaitu from sastrawi steamer, steamer factory, import steamer factory. Nah, lalu itu kita buat kelas stemming sentence yang kita masukkan dalam kelas sentence. Lalu kita deklarasikan factory sama dengan steamer factory, steamer sama dengan factory get steamer dan lalu kita return steamer.stem ke dalam kelas sentence. Kita running. Nah, setelah itu kita buat lagi kelas baru yaitu kelas main yang isinya yaitu adalah sentence. Kita deklarasikan sentence itu sebagai kita deklarasikan sentence itu dengan input masukkan kalimat bahasa Indonesia. Lalu steamed sentence itu kita deklarasikan sebagai stemming sentence yang di dalam kelas sentence. Lalu kita print hasil stemming itu hasilnya dari steamed sentence. Nah, lalu kita panggil kelas yang telah kita buat tadi dengan if name sama dengan main, maka kita panggil main. Nah, seperti ini. Lalu kita run. Nah, di sini outputnya akan berbentuk seperti ini, yang eh, akan muncul masukkan kalimat bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa masukkan kalimat yang ingin kita stemming. Di sini saya beri contoh, misalnya saya berpergian untuk mencari makanan. Seperti itu. Lalu kita stemming. Nah, hasil dari stemmingnya yaitu saya pergi untuk cari makan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa stemming itu
bertujuan untuk menghapus kata imbuhan atau kata tambahan dari kata dasar tersebut. Seperti di sini, saya menjadi saya, lalu berpergian menjadi pergi, mencari menjadi cari, dan juga makanan menjadi makan. Nah, hal ini bisa terbukti dari apa yang telah saya jelaskan tadi, yaitu bahwa stemming adalah proses untuk menghapus semua kata tambahan dari kata dasar sebuah kata. Seperti ini adalah codingan untuk membuat stemming. Kita bisa contoh untuk kata lain, misalnya eh, sebelum seperti ini. Ini jika ekspektasinya yaitu jika kita stemming kata ini yaitu sebelum perjalanan dimulai itu akan dihasilkan belum jalan mulai. Seperti kita ekspektasinya seperti itu. Nah, jika kita stemming maka ya sama seperti apa yang kita harapkan yaitu menjadi belum jalan dan mulai. Ya, codingannya cukup seperti ini jika hanya ingin membuat program untuk stemming saja. Nah, setelah eh, nah itu saya kira itu saja untuk tugas yang pertama. Lalu kita beralih ke tugas yang kedua, yaitu membuat program intersect dari buku Sistem Informasi Kembali di halaman 46. Nah, di sini kita diberikan arahan dari kode pseudocode, yaitu intersecting with skip pointers. Nah, di sini kita ada arahan dari kode pseudocode-nya, yaitu dengan ya seperti ini arahannya. Dan kita disuruh untuk mengubah kode pseudocode ini menjadi program yang bisa dijalankan. Nah, kita langsung saja beralih ke Google Colab-nya. Nah, di sini saya telah buat eh, kode, ya, saya telah buat program dari shortcode yang ada di buku. Yang pertama itu kita bisa buat dulu kelas node yang berisi dev init self dot id next node dan skip node. Lalu kita deklarasikan lagi self dot id itu adalah dot id, self next itu adalah next node, self skip itu adalah skip node. Lalu kita buat lagi kelas def intersect with skips P1 dan P2. Lalu answer. Nah, di sini kita buat uh, perumpamaan yaitu while P1 is not known and P2 is not known, maka kita uh, lalu jika P1.id itu sama dengan P2.id, maka answernya itu di append P1.id. Nah, kita deklarasikan P1 sama dengan P1 next dan juga P2 sama dengan P2 next. Berikut kita lakukan sampai seterusnya. Kita deklarasikan sesuai dengan aturan dari skip pointersnya. Lalu yang kedua itu selanjutnya itu kita buat fungsi untuk membuat linked list dari skip pointers. Nah, kita di sini melihat kita di sini membuat kelas baru itu def get posting list yaitu dengan isinya docs dan skip intervals. Lalu kita menambahkan skip pointersnya ada. Nah, jadi kita di sini menggunakan pengulangan yaitu for i in range 0 skip intervals. If i sama dengan skip intervals kurang dari len nodes, maka nodes ini itu kita skip, lalu nodes kita tambahkan i lalu kita nodes itu tambahkan dengan i tambah skip interval. Nah, ini adalah data dari buku untuk Brutus dan Caesar. Nah, di sini kita bisa membuat contoh seperti data dari Brutus itu ada 1, 2, 4, 11, 31, 45, 173, dan 174. Lalu dari Caesar Docs itu ada 1, 2, 4, 5, 6.
16, 57, 132. Nah, lalu kita deklarasikan itu P1 sama dengan create posting list Brutus docs 2, lalu P2 itu sama dengan create posting list Caesar docs 2. Nah, lalu kita jalankan algoritmanya itu dengan kita buat kelas result itu sama dengan intersect with skips P1 dan P2, lalu kita print intersection result itu sama dengan resultnya. Nah, jadi setelah kita buat aturan-aturan tadi, maka kita jalankan berdasarkan data dari Brutus dan Caesarnya, maka hasilnya itu adalah 1, 2, 4. Nah, mengapa hasilnya 1, 2, dan 4? Itu karena angka 1, 2, dan 4 ini itu adalah angka yang menunjukkan kecocokan di antara kedua dokumen Brutus dan Caesar ini. Nah, bagaimana cara melihat kecocokan antara dua dokumen ini? Itu dengan cara memasangkan satu persatu angka Brutus dan Caesar. Nah, jika ditemukan kesamaan, maka itu adalah intersect-nya. Nah, namun jika tidak sama, maka kita akan skip ke nomor selanjutnya untuk menemukan nomor-nomor yang memiliki kecocokan. Nah, jadi di sini itu nomor-nomor yang cocok antara Brutus dan Caesar itu ada satu, karena sama-sama memiliki satu, lalu dua, lalu empat, dan juga hanya ada satu, dua, dan empat. Sisanya itu tidak memiliki kesamaan. Jadi di skip oleh skip pointersnya. Seperti itu. Kita juga bisa buat intersection resultnya dengan berbagai macam data yang kita punya. Nah, nanti intersect skip pointers itu akan menghasilkan eh, data-data dan dokumen yang memiliki kesamaan atau kecocokan angka. Nah, itu adalah cara kerja dari intersection skip pointersnya. Itu tadi penjelasan dari tugas kedua, yaitu intersection skip pointers. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.